Selamat siang semuanya. Nama saya Salomo Ebenezer, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya yang mana sudah dibuat dan disempurnakan oleh Bu Diana. Materi saya kali ini yaitu tentang peralihan hak karena pembagian hak bersama. Pembagian hak bersama bisa karena untuk dari waris atau dalam hal akta pemisahan dan pembagian waris, atau mereka dapat bersepakat untuk melakukan pembagian sebidang tanah tersebut yang dibagikan kepada salah seorang ahli waris. Misalkan si B memperoleh tanah tersebut dan tanah tersebut dibagikan kepada dua orang ahli waris yang menyebutkan secara tegas bagiannya masing-masing. Nah, atau ahli waris atau para ahli waris yang memperoleh hak atas tanah tersebut bukan berasal dari para ahli waris lainnya, akan tapi langsung dari pewaris. Demikian sebagaimana menyatakan dalam pasal 1083 KUH Perdata. Nah, perolehan hak tersebut bukan terjadi mulai saat dibuatnya akta tersebut, tapi terjadi sejak terhitung meninggalnya si pewaris. Nah, jadi pemisahan dan pembagian dalam pemilikan bersama yang terikat ini bersifat deklaratif dan punya daya berlaku surut. Nah, jadi di sini perolehan hak yang terjadi karena pewarisan kepada ahli waris yang memperoleh hak tersebut bukan dari para ahli waris kepada ahli waris. Namun yang memperoleh hak tersebut ini mungkin kurang dipahami oleh sebagian oleh pejabat BPN atau pejabat yang berkaitan, misalnya notaris atau PPAT. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka jika kita lihat dari hakikatnya, hakikat pemisahan itu dan pembagian hak bersama yang berasal dari warisan, maka jelas bahwa pemisahan dan pembagian hak bersama berasal dari warisan tersebut bukan merupakan objek pajak BPHTB. Nah, karena dalam hal ini tersebut tidak terdapat peralihan hak dari ahli waris yang satu kepada ahli waris lainnya. Yang ada di dalamnya adalah peralihan hak dari pewaris langsung kepada si ahli waris yang memperoleh hak atas tanah tersebut. Nah, lalu selanjutnya pembagian hak bersama dengan pembuatan akta pembagian hak bersama, atau akta APHB, merupakan akta yang dibuat untuk melakukan pembagian hak bersama dengan beberapa pemegang hak. Nah, dengan dilakukannya pembuatan akta APHB ini, maka terjadilah peralihan hak salah seorang atau beberapa orang di antara pemegang hak bersama tersebut kepada salah seorang atau beberapa orang lainnya dari pemegang hak bersama yang bersangkutan. Dengan dibuatnya APHB ini, maka jelas pemisahan atau pembagian dilakukan merupakan objek BPHTB. Nah, ini disebutkan dalam pasal 85 ayat 2, yaitu angka 7 Undang-Undang 28 tahun 2009. Nah, jadi dalam perolehan hak karena pewarisan, pembuatan APHB ini dilakukan jika sertifikat hak bersama tersebut telah dibalik nama ke atas nama semula atau atas nama semua ahli waris. Ya, misalkan BCDE akan tetapi kemudian BCE tersebut menyerahkan haknya kepada si D. Lalu penyerahan hak tersebut si BCE kepada D tersebut yaitu dikenakan PPh, yaitu pajak, maupun BPHTB. Nah, sekarang tentang balik nama sertifikat. Jika ternyata para ahli waris menghendaki tanah yang ditinggalkan pewaris tersebut dibagikan kepada salah seorang waris saja, misalnya BCDE sepakat bahwa tanah tersebut akan dibagikan kepada si B saja. Nah, maka mereka dapat membuat akta pembagian waris yang dibuat dengan akta notaris ataupun akta di bawah tangan. Nah, selanjutnya berdasarkan surat keterangan waris yang dilengkapi dengan akta pembagian waris, maka sertifikat tanah atas nama pewaris dapat langsung dibalik nama, yaitu kepada si ahli waris. Kemungkinan tersebut dinyatakan tegas dalam pasal 42 ayat 4 PP Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah, yang mana lebih lanjutnya diatur dalam pasal 111 ayat 5 PMNA KA BPN Nomor 3 Tahun 97. Nah, lalu materi selanjutnya, bagaimana jika salah seorang ahli waris itu adalah WNA atau warga negara asing. Nah, jika salah satu ahli waris tersebut adalah WNA, maka karena sebab apapun dan tanah tersebut berstatus hak milik HGU dan HGB, maka berlakulah ketentuan pasal 21 ayat 3, 30 ayat 2 dan pasal 36 UPA. Maka ahli waris tersebut tetap berhak untuk mewarisi tanah tersebut. Nah, namun dalam jangka waktu 1 tahun tersebut ia wajib mengalihkan haknya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Nah, menghadapi permasalahan tersebut, memang sebaiknya yang WNA tidak memperoleh bagian tersebut. Jadi tanah tersebut dibagikan saja kepada ahli waris yang WNA atau yang WNI, sehingga selanjutnya sertifikat tanah tersebut dapat dibalik nama atas nama ahli waris yang WNI tersebut. Nah, penyelesaian lain yang disarankan
yaitu ahli waris WNA membuat penolakan, akta penolakan harta peninggalan, dan penolakan yang dilakukan hanya semata-mata agar hanya tanah warisan tersebut atau objek tersebut dapat dibalik nama atas nama ahli waris yang lain atau yang berhak. Nah, tapi kadang penyelesaian melalui penolakan waris tidak menyelesaikan masalah, akan tetapi malah menjadi masalah baru. Berdasarkan ketentuan pasal 1058 KUH Perdata, seorang yang telah menolak harta peninggalan waris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Nah, jadi ia tidak lagi berhak atas apapun dari harta peninggalan pewaris tersebut. Nah, ia tidak berhak atas tanah tersebut, akan tapi juga tidak berhak atas harta pewaris yang lainnya. Nah, inilah yang sering terjadi dalam praktiknya, di mana ia menyangka bahwa ia hanya tidak berhak atas tanah yang bersangkutan saja, akan tapi ia tetap berhak atas tanah harta yang lain. Gitu. Lalu tentang persyaratan peralihan hak bersama. Adapun persyaratannya untuk peralihan hak pembagian hak bersama yaitu satu, ada formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, atau kuasanya di atas materi yang cukup. Lalu kedua itu surat kuasa apabila tadi kita memakai kuasa. Lalu yang ketiga, fotokopi identitas pemohon, KTP, KK, atau kuasanya apabila kita memakai kuasa. Lalu dicocokkan yang aslinya, dicocokkan sama petugas loket. Lalu fotokopi akta pendirian dan akta pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya. Nah, jika tanah dan bangunan tersebut miliknya adalah badan hukum. Nah, lalu kelima itu sertifikat aslinya. Lalu adanya akta pembagian hak bersama yang dibuatkan oleh PPAT. Lalu ada izin pemindahan hak di dalam sertifikat atau ada keputusan yang dicantumkan dengan tanda menyatakan hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika terjadi perolehan izin dari instansi yang berwenang. Lalu fotokopi SPPT dan PBB, SPPT PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Lalu penyerahan bukti SSB, itu BPHTB, dan bukti tersebut langsung dibayarkan, masukkan pada saat pendaftaran hak. Lalu penyerahan bukti SSB BPHTB atau bukti SSP PPH untuk perolehan tanah yang nilainya lebih dari 60 juta rupiah. Lalu identitas dari para milik perorangan, lalu juga dilengkapi dengan luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon, lalu juga pernyataan tentang tanah tersebut tidak sengketa, lalu juga tentang pernyataan tanah dan bangunan yang dikuasai secara fisik. Nah, itulah kurang lebihnya materi yang saya sampaikan kali ini, yaitu tentang peralihan hak atas tanah karena melalui pembagian hak bersama. Ya, sekian perhatiannya, terima kasih.